Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rimli ST, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia gelombang 1 angkatan 2. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman saya dalam pembelajaran agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara, baik secara sinkronus atau secara Zoom, kemudian dan asinkronus dalam bentuk tugas dan penugasan. Pada hari pertama, tanggal 22 September 2025, pada pagi harinya saya dan teman-teman peserta laksanakan melaksanakan pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung RI yang bekerjasama dengan PPSDM KIBTKI gelombang 1 angkatan 2 yang dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Haji Samsul Arif SHMH, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Keadilan. Selanjutnya kami yang sudah yang ada di angkatan 2 ini, itu saya sendiri, kemudian kami dibagi menjadi 4 kelompok. Saya masuk ke kelompok 4 yang terdiri dari 10 orang. Kami melanjutkan sesi pembelajaran sinkronus bersama Bapak Hendro Kristanto ST dan rekan-rekan kelompok 4. Kami membahas tentang wawasan kebangsaan serta nilai-nilai dasar bela negara yang terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Di sini Bapak Hendro Kristanto sangat interaktif dan penjelasannya sangat mudah dimengerti dan dipahami. Yang awalnya kami mungkin karena baru kenal agak sedikit grogi dan canggung, tapi dengan seiringnya waktu kami cair, kemudian diskusinya lebih enak karena Bapak Hendro Kristanto menunjuk satu orang, kemudian yang teman selanjutnya menunjuk teman yang lainnya, sehingga semua para peserta kelompok 4 pada Zoom tersebut sangat aktif karena semuanya dapat menjelaskan pikiran, kemudian wawasan yang ada pada dirinya dicurahkan dan berbagi pengalaman dengan teman-teman satu kelompok di kelompok 4. Di sini Bapak Kristanto membahas tentang bagaimana wawasan kebangsaan kita negara Indonesia yang merupakan negara multikulturalisme dan pluralisme yang berdiri dari beragaman etnis, budaya, suku. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang sangat luas, negara kepulauan yang lebih dari 17.000 pulau dan mungkin sekitar 6.000 berpenghuni. Letak di antara 2 samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan 2 benua besar, yaitu benua Asia dan kemudian benua Australia. Dengan keberagaman etnis dari berbagai suku, budaya, agama, sehingga Indonesia ini merupakan negara dengan multikulturalisme karena sangat beragam. Jangankan satu Indonesia, di satu kota saja itu sudah banyak keberagaman etnis, suku, dan agama dan budaya. Kemudian Bapak Hendro Kristanto juga menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan, kemudian konsep dari apa itu nilai-nilai dasar bela negara. Mungkin yang dapat saya simpulkan dari wawasan kebangsaan adalah konsep kita, cara pandang kita yang dilandasi akan kesadaran diri kita sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian setelah sesi pembelajaran sinkronus yang sangat hebat menurut saya secara daring, walaupun secara daring tapi sangat tidak membosankan, sangat melatih pola pikir kita, kemudian bagaimana cara kita public speaking, cara kita menjelaskan dan berbagi pendapat, berdiskusi, dan menghargai pendapat satu sama lain. Kemudian kami selanjutnya mendapatkan tugas asinkronus membuat video podcast dialog kebangsaan. Kami kelompok 4 terdiri dari 10 orang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap. Saya masuk ke kelompok ganjil. Di sini perintah tugasnya adalah membuat sebuah video podcast yang bertemakan visualisasi bangsa yang dapat membuka cinta tanah air dan bangsa dengan kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan kriteria penilaian adalah
mengenai keterkaitan video ini terhadap substansi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, kemudian kerjasama tim. Di sini saya di kelompok ganjil membuat podcast Cinta Tanah Air melalui cinta terhadap keberagaman etnis dan budaya. Kemudian kelompok genap membuat tugas podcast wawasan kebangsaan, bangga produk dalam negeri dan kuatkan ekonomi nasional. Kami di kelompok ganjil itu membuat podcast Cinta Tanah Air melalui cinta terhadap keberagaman etnis dan budaya. Di sini kami sudah berdiskusi dengan teman-teman kelompok 4, khususnya kelompok ganjil, dan mengangkat keberagaman etnis dan budaya. Karena di sini kami kelompok ganjil terdiri dari 5 orang yang merupakan asalnya berbeda-beda, sehingga kami mengangkat tema daerah kami sendiri dengan tema cinta tanah air terhadap keberagaman etnis dan budaya di tempat masing-masing kami berasal. Saya sendiri yang berasal dari Dumai, mengangkat daerah Dumai, bagaimana keberagaman etnis dan budaya di kota Dumai, bagaimana dari berbagai suku dan agama hidup secara berdampingan, karena seperti diketahui sebagai kota industri yang besar dan tempat mencari kehidupan dan pekerjaan, tentu semua orang yang berasal dari luar Dumai datang secara bergantian ke Dumai untuk mencari kehidupan yang layak. Podcast ini dipandu oleh Bapak Tri Yuda selaku host, sangat sangat interaktif dan sangat menarik podcastnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Yuda. Kemudian Bapak Saif Al-Haq mengangkat tema daerahnya juga, yaitu daerah Lampung, di mana situ terdapat juga keberagaman etnis dan budaya. Kemudian Kak Suci mengangkat daerah Pekanbaru yang juga mengungkapkan mengenai rasa cintanya terhadap kota Pekanbaru yang juga keberagaman etnis dan budaya di daerah kota Pekanbaru. Kemudian Bapak Yoga Pratama mengangkat daerah Selat Panjang yang juga terdapat keberagaman etnis, budaya, dan agama di daerahnya. Dan dapat kita simpulkan bahwa dengan keberagaman etnis dan budaya di satu daerah, khususnya di daerah kita lahir atau kita berdiam, tentunya tidak mengurangi rasa cinta kita terhadap tanah air. Dengan keberagaman etnis tersebutlah kita saling mengisi kekurangan dan saling mengisi kelebihan dan memanfaatkan kelebihan kita untuk saling hidup berdampingan dan hidup rukun, sehingga apa yang kita berikan kepada sesama tetangga, masyarakat dapat menggugah rasa cinta tanah air kita. Kemudian kami setelah mengulas dan berdiskusi tentang video podcast itu, dan pada hari kedua kami melanjutkan mendalami modul analisis isu kontemporer. Terdapat beberapa isu strategis yang dipelajari meliputi korupsi, narkoba, radikalisme dan terorisme, proxy war, cybercrime, hate speech, dan hoax. Mungkin yang lagi isu-isu hangat yang lagi banyak dibahas di Indonesia pada saat ini adalah isu korupsi dan isu berita hoax. Dari pembelajaran ini saya memahami bahwa ancaman terhadap bangsa saat ini tidak hanya berupa serangan fisik dengan mengangkat senjata, dengan berperang, melainkan juga ancaman non-militer yang lagi gencar-gencarnya pada saat sekarang ini, yang dapat menggerus persatuan dan merusak generasi bangsa. Sebagai calon pegawai negeri sipil, saya merasa dituntut untuk mampu berpikir kritis, menyaring informasi dengan bijak, menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba, serta menjaga integritas agar tidak terjerat praktik korupsi. Karena integritas merupakan salah satu nilai dapat dari 8 nilai utama Mahkamah Agung, di mana saya berasal. Setelah sesi pembelajaran sinkronus secara daring atau Zoom, kami mendapatkan tugas asinkronus, yaitu membuat atau mengidentifikasi dan deskripsikanlah isu-isu kontemporer aktual yang dapat berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau HGHT terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara, disertai dengan data dan fakta khususnya untuk tusi Mahkamah Agung. Di sini kami kelompok ganjil mengangkat isu kontemporer di lingkungan Mahkamah Agung RI, yaitu krisis integritas dan mafia peradilan. Dari 3 isu yang kami pilih, kemudian yang paling sangat mengancam sesuai HGHT-nya itulah krisis integritas dan mafia peradilan.
Selanjutnya pada hari ketiga, kami melanjutkan sesi pembelajaran sinkronus secara Zoom bersama Bapak Suladi STMPD dan rekan-rekan peserta laksar CPNS Mahkamah Agung RI gelombang 1 angkatan 2 yang membahas tentang pembinaan sikap dan perilaku. Di sini Bapak Suladi menjelaskan bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai aparatur sipil negara. Kemudian setelah sesi pembelajaran sinkronus secara daring, kami mendapatkan tugas sinkronus yaitu membuat video praktik peraturan baris berbaris atau PBB. Di sini dibagi secara 2 garis besar, yaitu gerakan di tempat dan gerakan meninggalkan tempat. Di sini saya membuat video PBB sebagai tugas asinkronus yang dapat ditampilkan pada video berikut. Siap, gerak. Kemudian pada hari keempat, tanggal 25 September 2025, kami mengikuti kebijakan pengembangan sumber daya manusia, aparatur dan nilai aparatur sipil negara yang dibawakan oleh Bapak Darmoko Yuti Witanto SH sebagai Kepala Pusat Diklat Mempim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya sesi pembelajaran sinkronis bersama Bapak Hendro Kristanto ST dan rekan-rekan peserta laksar CPNS Mahkamah Agung RI gelombang 1 angkatan 2 kelompok 4 yang membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Saya mendapatkan pengalaman melalui berbagai latihan fisik maupun mental. Kegiatan seperti di sini menjelaskan Bapak Hendro menjelaskan tentang kesiapsiagaan bela negara. Kemudian setelah sesi pembelajaran sinkronus secara daring, kami mendapatkan tugas asinkronus, yaitu membuat rencana aksi bela negara, di mana terdiri dari 5 nilai, kemudian masih nilai minimal ada 2 indikator dan setiap indikatornya memiliki 2 aksi yang dijalankan hingga tanggal 27 Oktober Amin 1 sebelum seminar aktualisasi masing-masing peserta. Kemudian setelah itu kami juga mendapatkan tugas kelompok, itu membuat komitmen membangun kesiapsiagaan bela negara. Di sini kami membuat dokumen komitmen membangun kesiapsiagaan bela negara berisi pernyataan atau janji peserta dalam satu kelompok dengan melampirkan tanda tangan setiap anggota kelompok. Kemudian pada hari kelima, kami mengikuti sesi pembelajaran sinkronus bersama Bapak Hendro Kristanto ST dan rekan-rekan peserta laksar kelompok 4. Kami berdiskusi dan mengulas video praktik baris berbaris masing-masing peserta, dari saya sendiri sampai seluruh teman di kelompok 4, kemudian membahas tugas rancangan aksi bela negara kami masing-masing dan dicek satu persatu, kemudian juga mencek tugas kelompok komitmen membangun kesiapsiagaan bela negara yang kami buat pada hari sebelumnya. Kemudian setelah itu kami Bapak Hendro Kristanto juga membahas materi kesiapsiagaan bela negara, bagaimana kita sebagai warga negara harus bersiap untuk membela negara kita, walaupun untuk membela negara tersebut bukan hanya dengan mengangkat senjata, tapi dengan kita mengabdi sebagai aparatur sipil negara, bekerja dengan baik, melayani masyarakat, itu juga termasuk kesiapsiagaan kita untuk membela negara. Tidak harus kita turun ke lapangan, itu mungkin sudah tugas dari rekan-rekan kita dari pihak kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, tapi kita sebagai aparatur sipil negara juga berhak untuk dan punya kewajiban untuk siap siaga untuk bela negara. Itu kita mulai dari lingkungan kerja kita dengan mengabdi dengan sepenuh hati dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Kesimpulannya yang saya dapatkan dari semua materi dari Anggaran 1, isu kontemporer yang lagi hangat atau lagi banyak diberitakan pada saat ini, kemudian siap-siaga bela negara kita. Dan pada malam harinya kami semua peserta laksar gelombang 1 angkatan 1 sampai 8 mengikuti ASBN atau Api Semangat Bela Negara. Di sini saya sangat merinding mengikutinya karena kita mengikuti dengan hikmat, kemudian dengan serius, sehingga semua yang dilaksanakan dapat
diambil diambil hikmahnya, kemudian dapat dan saya berharap ke depannya dapat mewujudkannya dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kerja.